Halo semuanya, selamat datang kembali di LMS IDN di video jaringan dasar data link layer. Nah, di video kali ini kita akan membahas layer 2 data link ya dan fungsinya apa, gambarannya di jaringan untuk apa. Nah, ini akan kita mulai dari tujuannya dulu mungkin ya. Nah, tujuan atau tugas dari si data link layer ini adalah responsible for communication between end device network interface card. Ya, network interface card itu yang kalau kita lagi build PC itu biasanya kan ada NIC-nya tuh di situ ya. Entah itu mau pakai yang kabel atau ada yang wireless-nya juga di situ ya. Nah, itu NIC tuh, network interface card. Nah, NIC di sini jadi perantara antara upper layer protocols yang kita tahu ada application transport network ya, dan juga nanti dengan si media transmisinya nih di sini gitu. Lalu nantinya si data link layer ini dia bisa dipakai buat IPv4, IPv6 gitu ya. Dia juga bisa melakukan error detection dan juga bisa nge-reject corrupt frames di sini. Nah, contoh ketika kita berkomunikasi gitu ya. Nah, contoh di sini katakanlah kita komunikasi dari PC ke web server misalkan di sini. Nah, PC nanti ya ada si destination NIC-nya berarti di sini pakai MAC address berapa, di sini source-nya MAC address berapa juga. Ya, makanya nanti di sini ada source dan destination di layer 2 header-nya. Ya, begitu juga source IP dan destinasi IP di layer ketiga. Nah, yang mendefine data link layer standar di sini, nah ini organisasi yang sempat kita lihat juga tadi sebetulnya ya, ada IEEE, ITU, ISO, dan juga ANSI. Nah, ini makanya tadi masih berkaitan lah dengan si physical layer. Oleh karena itu, di TCP IP model gitu ya, nah ini disebutnya network access aja gitu. Jadi ya masih mirip lah mungkin gitu di situ. Nah, ini ilustrasi dari CNIC. Nantinya bisa mau ya dia beroperasinya agak di layer satu ya, layer 2 juga ya gitu ya. Terus nantinya di sini kita bakal memiliki yang namanya lokal atau hardware atau physical address alias yang tadi saya sebutkan MAC address gitu ya. Nah, ini yang akan ditambahkan di layer kedua, ya Ethernet frame-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ada source, ada destination MAC address, ada ether type, ada payload datanya, ada frame check sequence buat ngecek paketnya korup atau tidak, gitu ya. Terus ada preamble dan SFD di sini ya. Nah, yang perlu kita catat penting ya di sini destination dan source MAC address. Ya. Nah, ini kita bisa lihat si MAC address itu seperti apa sih. Nah, ini ada salah satu paket capture dari aplikasi Wireshark ya. Ini kalau kita lihat ya di informasi frame di situ ada Ethernet 2 di bawahnya frame 3 ya. Ada SRC Intel Core 503804 ya. Ada informasi MAC address lengkapnya tuh yang dimulai dari AC7289 gitu ya sampai 04 dan destinationnya itu adalah F semua. Nah, ini adalah MAC address khusus nih di sini gitu ya. Nah, lalu kalau di bawahnya kita lihat lagi, di situ ada address resolution protocol. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat paket-paket yang lainnya lagi, itu harusnya ada misalkan, habis misalkan Internet Protocol versi 4, terus ada lagi Transmission Control Protocol, misalkan gitu. Ya. Atau nanti di bawahnya ada lagi misalkan ada HTTP atau HTTPS mungkin di situ gitu ya. Ini contoh ilustrasi si paket data yang di-capture sama Wireshark-nya. Dan lebih detail mengenai MAC address-nya, di sini MAC address itu total formatnya 48 bit alias 6 byte ya. Bit dan byte itu berbeda ya. Dan ditulis pakai karakter hexa alias hex notation, di mana penulisannya itu bisa beda-beda. Ada 3 variasi seperti ini. Jadi kalau misal kita pakai perangkat jaringan umumnya pakai yang ini nih. Ya, kalau kita pakai Windows biasanya pakai ini gitu ya. Beberapa juga ada yang pakainya langsung seperti ini gitu. Ya. Nah,
MAC address disebut juga di sini adalah burn-in address yang nantinya ya per satu NIC satu MAC address, dan normalnya ya memang kita tidak akan merubah-rubah si MAC address ini ya kecuali ada alasan khusus tertentu. Nah, terus MAC address ini juga locally administered addresses ya, jadinya ya tadi kalau kita mau ganti ya sebenarnya masih bisa gitu ya. MAC address ini nantinya akan kita pakai sebagai pengalamatan untuk berkomunikasi di satu jaringan yang sama. Maka kalau kita review ulang ke video OSI juga, di situ saya menjelaskan ada eh, switch ya, di mana switch itu fungsinya menghubungkan perangkat-perangkat di jaringan yang sama. Nah, karena nantinya switch akan mencatat si MAC address setiap PC atau setiap perangkat yang terkoneksi dengan switch-nya gitu ya. Dan ada MAC address khusus, nah di sini ya F semua yaitu broadcast address. Nanti kita juga mungkin bahas broadcast itu seperti apa sih gitu ya. Nah, tapi ini saya lanjutkan dulu. Ketika kita mengirimkan sebuah paket data, nah ini kita punya yang namanya Maximum Transmission Unit atau MTU. Normalnya ini bisa sampai 1.500 bytes. Ya. Jadi di frame length-nya ini kalau berkaitan ke sini nih, 1.518 bytes atau jumbo frame. Nah, jumbo frame di sini berarti MTU-nya bukan 1.500, ini up to 9.000 ya. Jadi sekali ngirim paket data kalau jumbo frame itu udah gelonggongan yang lebih besar gitu ya. Katakanlah 1.500 segini, kalau 9.000 segini gitu sekali ngirim paket data itu. Terus kalau tadi kita ada sebutan ether type ya. Ini ether type itu buat mengidentifikasikan gitu ya di layer ketiga atau di upper layernya itu ada protokol apa nih gitu. Contoh kalau misalkan value-nya 0x0800 itu sebetulnya sedang membawa informasi IP versi 4. Kalau 0x86DD itu buat IPv6 ya. Terusnya lagi, nah ini ada di legacy network, kita membutuhkan semacam collision detection ya. Nanti mungkin di lab LAN demo akan kita coba contoh collision itu seperti apa. Tapi di sini maksudnya, setiap kali kita ngirim paket data, itu minimum kita harus mengirimkan 64 bytes of data. Gitu. Jadi nggak boleh datanya kosongan. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana si frame itu diproses ya. Dan di sini intinya kalau misalkan kita mau kirim sebuah paket data itu ada source dan destination MAC address ya. Kalau bingung sama yang di sini ya, ini saya kasih summary-nya. Jadi di sini kita ada koneksi dari host 1, 2, 3 dan 4. Katakanlah host 1 di sini gitu ya. Dia mau kirim paket data ya. Misalkan host 1 MAC address-nya A semua. Host 2 B semua. Host 3 C semua. Host 4 D semua misalkan gitu ya. Nah, ketika kita terkoneksi ke PC-nya, ke switch mungkin, atau ke hub mungkin, gitu ya, maka ketika saya coba kirimkan paket data tersebut, ya, ini udah ada source dan destinasi MAC address-nya. Nah, nanti yang merasa bukan destination MAC address C, 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 ya, dia boleh nge-ignore message tersebut. Gitu. Nah, baru yang punyanya ini bisa ngeklaim, oh itu buat saya. Gitu. Ya. Nah, terus Ethernet NIC juga bakal menerima frame jika, nah ini kan kalau tadi di sini destinasinya bukan punya kita nih. Nah, kalau misalkan destination MAC address-nya adalah broadcast atau multicast, ya, yang jadi grupnya misalkan, maka kita akan memproses frame tersebut. Nah, maka di sini kita perlu bahas nih lebih detail mengenai multicast, broadcast, satu lagi unicast. Nah, kita mulai dari unicast nih. Nah, unicast MAC address di sini yang kita biasa lihat di PC kita, misalkan koneksi ke PC lagi, PC ke server, misalkan di satu network yang sama di sini ya. Nah,
Nanti di sini komunikasi ilustrasinya di sebelah kanan sini. Misalkan kalau saya mau kirim paket data dari host ke server gitu ya. Nah, ini source MAC address-nya berarti yang ini. Ya, di sini nih kaitannya. Dan nantinya kalau misalkan saya mau komunikasi ke server, nah ini unicast itu kan komunikasinya dari satu ke satu penerima. Ya, unicast satu ke satu penerima. Nah, nantinya di sini destinasi MAC address-nya ini ada misalkan 0007E9 gitu ya, AC28. Nah, ini akan kita cantumkan di sini. Ini berarti nanti yang bisa memproses paket data tersebut hanya si servernya saja, karena di destinasinya kita jelas untuk unicast traffic gitu ya. Nah, beda kalau broadcast tadi F semua berarti nantinya akan dikirim ke semua perangkat di satu jaringan yang sama. Ya. Nah, maka kita harus mendetailkan nih nanti ya di chapter IP addressing, network yang sama itu kriterianya seperti apa gitu. Ya. Nah, tapi di sini ilustrasinya jadi ketika saya mengirimkan paket broadcast dengan destinasi F semua, maka semuanya dapat ya. Tapi satu lagi nih ada multicast. Kalau multicast di sini yang dapat hanya grup user tertentu saja. Oke. Grup user tertentu saja. Jadi contoh misalkan eh kalau teman-teman mungkin langganan streaming services ya. Nah, streaming services itu salah satu penerapan multicast juga sebetulnya. Atau mungkin kita nonton TV deh. Nah, itu trafficnya traffic multicast. Nah, yang menyiarkan TV-nya gitu ya. Nah, itu kan satu sender ya. Nanti destination-nya itu ya siapa saja yang nonton, yang subscribe ke si TV tersebut misalkan gitu ya. Kalau misalkan tadi langganan streaming services, oh siapa saja yang lagi nonton film tersebut gitu. Nah, jadi nantinya ada semacam grup khusus ya. Dan kalau kita kaitkan dengan tadi multicast MAC address, artinya ada di sini nih MAC address khusus ya yang akan difungsikan sebagai identitas grup ya. Nah, di sini contoh kalau di ilustrasi ini ya, destinasi MAC address-nya 01005E ya. Dan nanti makanya yang join ke grupnya 01005E ini bakal di apa istilahnya menerima MAC address tersebut gitu. Dan nanti konsep yang sama di sini ya. Ini dipakai juga di IP address. IP nanti komunikasinya ada yang unicast, multicast, dan juga broadcast. Unicast one to one, multicast one to specific group, ya. Broadcast one to all berarti di situ ya semua yang dalam satu network yang sama, gitu. Dan ini mungkin penjelasan untuk di data link layer ya. Semoga teman-teman bisa memahami video kali ini dan mungkin saya cukupkan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.